Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ada pertanyaan terkait dengan saum di saat mudik. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus membatalkan saum kita ketika kita sedang melaksanakan perjalanan mudik? Perjalanan mudik mungkin bisa kita sebut dengan safar, orang yang musafir. Di zaman Rasulullah SAW, safar juga biasa dilakukan. Dan untuk orang musafir, di dalam Al-Quran juga ada ketentuannya. Mari kita mulai dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan, kemudian dia tidak melaksanakan saum, dia berbuka, maka silahkan, tetapi dengan catatan dia harus mengganti atau mengqadha pada hari-hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Inilah salah satu landasan ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita tentang kebolehan orang yang sedang melakukan safar, atau mungkin bahasa sekarang mudik, untuk tidak melaksanakan saum. Kemudian mari kita lihat beberapa hadis Nabi terkait dengan ini. Hadis yang pertama diriwayatkan kepada kita oleh Anas bin Malik. Dia bercerita, saya pernah menemui Nabi SAW dengan menaiki unta yang saya miliki. Lalu ketika saya sampai kepada Nabi, aku temui Nabi sedang makan, dan bahkan beliau mengajakku untuk makan bersama. Lalu Anas berkata, ya Rasulullah, saya sedang melaksanakan puasa. Apa kata Nabi? Udnu ukhbirka an dzalika. Innallaha wada'a 'anil musafir as-sauma wa syatras shalah. Mari ke sini, akan saya beritahu engkau tentang satu hal, yakni Allah telah membebaskan puasa dan setengah salat dari orang yang sedang bepergian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam hadis ini sangat tegas bahwa Nabi menyampaikan kepada kita, untuk orang yang sedang bepergian, untuk musafir, ada keringanan yang Allah berikan kepada mereka, yakni puasa boleh tidak melakukannya, alias dia membatalkan saumnya atau tidak puasa. Dan yang kedua, sholat yang 4 rakaat kemudian diberikan keringanan untuk dilaksanakan secara qasar atau diringkas. Kemudian hadis yang kedua, Hamzah bin Amr al-Aslami berkata, wahai Rasulullah, saya ini kuat untuk berpuasa dalam perjalanan. Jadi dia menyampaikan sesuatu kepada Nabi, kalaupun dia tetap saum ketika melaksanakan perjalanan, dia masih kuat. Apa jawaban Rasulullah? Hiya rukhsatun minallah, faman akhada biha fahasanun, wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Berbuka puasa saat bepergian, kata Nabi, itu adalah rukhsah, sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mau mengambil keringanan itu, maka itu sesuatu yang baik. Dan siapa yang lebih suka untuk tetap berpuasa saat safar, itu pun sesuatu yang tidak berdosa. Jadi berarti ada dua pilihan, mau tidak puasa silahkan, mau tetap berpuasa juga silahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Lalu kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Sekarang Jabir bin Abdullah yang menyampaikan, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang sedang berada di bawah satu pohon, bahkan dia disirami air, dikerumuni oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi mendekat kepada mereka, lalu beliau bertanya, apa yang terjadi dengan teman atau sahabatmu ini? Lalu mereka menjawab, wahai Rasulullah, dia sedang berpuasa dalam perjalanan yang cukup panjang barangkali, kemudian sampai dia lelah, sampai dia kemudian sakit, sampai kemudian dikerumuni oleh para sahabat. Apa jawaban Nabi ketika menyaksikan peristiwa atau kasus tersebut? Kata beliau, laisa minal birri antasumu fis safar. Bukan sebuah kebaikan kalian tetap melaksanakan puasa saat kalian sedang bepergian. Wa alaikum bi rukhsatillah allati rakhkhasalakum faqbaluha. Dan hendaklah kalian menerima rukhsah yang Allah berikan, dan terimalah rukhsah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi memperhatikan ayat Al-Quran dan beberapa hadis tadi, maka kita bisa berkesimpulan bahwa untuk orang yang sedang safar, untuk sahabat-sahabat nanti yang sedang melakukan mudik perjalanan ke kampung halamannya, maka bisa memiliki dua pilihan.
Jika kuat untuk melaksanakan saum, maka silahkan tetap saum ketika safar. Tetapi jika dirasa berat untuk melaksanakan saum, maka berbuka pun itu adalah sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi pada akhirnya kembali kepada kondisi masing-masing. Boleh tetap saum dan juga boleh tetap berbuka asal nanti diganti di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan perjalanan mudik yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian tetap berjalan dengan lancar. Juga ibadah saumnya, aturan hukumnya juga tadi jelas. Silahkan mau puasa, silahkan yang tidak juga diperkenankan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.